Bab 151 Kekuatan tak tertandingi. Meskipun ada orang-orang yang terlambat berkembang di dunia ini, sebagian besar orang tidak termasuk di antara mereka. Orang jenius biasanya menonjol ketika mereka masih muda, menunjukkan segala macam kualitas luar biasa yang menjadikan mereka unik. Hal ini terutama terjadi dalam perjalanan kultivasi. Selama mereka yang memiliki kesaktian yang besar, kebanyakan dari mereka mengungguli rekan-rekannya ketika masih muda, dan sulit untuk menolaknya. Oleh karena itu, dalam dunia budidaya, masyarakat memberikan perhatian khusus kepada tokoh-tokoh paling mutakhir di kalangan generasi muda, karena mungkin dalam 20 atau 30 tahun mereka akan menjadi tokoh yang maha kuasa. Terutama para pembudidaya luar biasa berusia awal 20-an, seperti Yuan Feng, Zhao Chongyang, Douglas Sword Demon, Del, di hutan belantara selatan, menarik lebih banyak perhatian. Meskipun Lu muda dari surga ke-8 dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik muda, dia masih terlalu tua. Orang-orang menghargai potensinya. Jika seseorang berusia sekitar 20 tahun dapat bersaing dengan pria kuat berusia 30 tahun, maka ini akan menjadi fokus perhatian orang. Wu Xingfeng sangat terkenal. Dia adalah tuan muda legendaris dari utara. Tentu saja, utara yang disebutkan bukanlah utara dari benua kehidupan abadi, melainkan utara yang berhubungan dengan kota Tian di Wastelen Selatan, yaitu kerajaan Tianluo dengan wilayah ribuan mil. Meskipun wilayahnya belum tentu lebih besar dari hutan belantara selatan, namun populasinya tidak sepadat hutan tua primitif seperti hutan belantara selatan. Ini adalah negara yang besar dan kuat dengan populasi besar dan kota-kota yang padat. Di negara nyata seperti itu, orang yang kuat perlu menginjak kejayaan banyak orang sebelum dia bisa memenangkan mahkota. Wu Xingfeng, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang tahu persis kekuatan aslinya. Dia tidak pernah dikalahkan melawan rekan-rekannya, dan dia hampir selalu membunuh lawannya secara instan. Putuskan hasilnya hanya dalam beberapa langkah. Sosok seperti itu memang tidak ada artinya di mata generasi tua, namun ia hampir didewakan di kalangan generasi muda di sekitarnya. Di wilayah utara, hanya ada satu atau dua pemuda kuat yang bisa bersaing dengannya. Tidak ada yang mengira Sun Miao akan membawa orang ini ke hutan belantara selatan. Wu Xingfeng memiliki sosok yang tinggi dan lurus, alis yang panjang dan mata seperti bintang. Meskipun dia sangat tenang, ketika dia berjalan keluar, dia memberikan rasa penindasan yang sangat kuat kepada orang-orang. Momentumnya, dilihat dari postur tubuhnya, sepertinya dia tidak memiliki sedikit pun kerendahan hati terhadap Pangeran Li, dan memperlakukannya sepenuhnya setara. Para elit di hutan belantara selatan yang hadir semuanya menyadari bahwa Wu Xingfeng berasal dari keluarga kuno dan sangat berkuasa. Pemimpin seusianya umumnya tidak akan memilih posisi komandan pangeran. Ketika semua orang melihat penampilannya, mereka membuat banyak asumsi. Mungkin Pangeran Li tidak hanya di sini untuk melawan binatang buas, tetapi lebih mungkin untuk suatu misi kerajaan. Wu Xingfeng tampaknya datang secara khusus untuk menangani orang-orang muda dan berkuasa di hutan belantara selatan. Mungkin Kekaisaran Tianluo ingin menggunakan generasi muda untuk menekan generasi muda, sehingga menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari kekuatan besar karena mereka ingin mendapatkan kembali hutan belantara selatan. Sebuah sinyal untuk dimasukkan ke dalam wilayah tersebut. Dalam duel pemuda, orang tua umumnya tidak bisa ikut campur. Ini adalah aturan tidak tertulis di benua panjang umur. Jika tidak, banyak orang muda dan berkuasa mungkin akan tercekik di buayan. Aturan tidak tertulis ini sangat diperlukan untuk ada. Xiao Chen, aku pernah mendengar tentang mu. Dengan ekspresi tenang dan mata jernih, Wu Xingfeng berjalan ke arah Xiao Chen dan berdiri di sana dengan tenang.
Aku belum pernah mendengar tentangmu, kata Xiao Chen dengan santai. Dia dan Wu Xingfeng memiliki temperamen yang sangat mirip. Mereka berdua tinggi dan tinggi, dengan rambut hitam seperti tinta, alis panjang, dan mata tajam seperti pisau. Semua orang yang hadir tampak terharu. Wu Xingfeng sebenarnya sudah lama mendengar tentang Xiao Chen, tetapi Sun Miao tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa di matanya, Sun Miao sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia dan sebenarnya bukan komandan penjaga yang sangat baik. Dari sini juga terlihat bahwa Xiao Chen sepertinya diremehkan oleh masyarakat Southern Wilderness, karena ia justru jatuh ke mata Wu Xingfeng. Di saat yang sama, semua orang juga terkejut dengan kata-kata Xiao Chen. Xiao Chen ini benar-benar sombong. Terlalu arogan untuk benar-benar menunjukkan sikap seperti itu kepada Wu Xingfeng dan secara langsung mengatakan kepadanya bahwa dia belum pernah mendengarnya. Wu Xingfeng tersenyum, giginya seputih salju, dan wajah tampannya tampak sangat cemerlang. Momentum yang luar biasa menyapu ke segala arah seperti lautan badai. Semua orang mundur tanpa sadar kaki, kasau yang patah terus mengambang, lalu roboh. Dia dan Xiao Chen adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Oke, kamu harus mengenalku hari ini, dan kamu akan mengingatku mulai sekarang. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang yang hadir tahu apa maksudnya. Legenda mengatakan bahwa ketika dia lebih menghargai lawan, dia tidak akan membunuhnya, ingin mempertahankan nyawa pihak lain, dan bertarung dengannya lagi nanti. Ya, dia berpikir sepenuhnya dari sudut pandang seorang pemenang. Adapun kegagalan, dia tidak pernah mempertimbangkannya. Melihat pria yang mengesankan, tenang, dan bahkan tampan dalam postur seperti itu, beberapa keindahan hutan belantara selatan di luar tempat tersebut memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan cahaya aneh berkedip di mata indah mereka. Aku tidak peduli apakah aku mengenalmu atau tidak. Ayolah, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Xiao Chen bukanlah orang yang sombong. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lawan yang kuat ini benar-benar menakutkan, bahaya. Dengan pukulan tumpul, Wu Xingfeng bergerak sangat lambat. Pukulannya perlahan maju, namun tekanan yang kuat itu seperti pisau tajam, membuat penonton yang berada jauh merasakan sakit di pipinya. Di depan tangan kanan, angin kencang sangat kencang, dan cahaya keemasan seperti gelombang, menghantam Xiao Chen dengan ganas, dengan momentum yang kuat dan kekuatan yang tak terhentikan. Ini adalah master sejati, setidaknya di kalangan generasi muda, sangat jarang bisa menandinginya, membuat Xiao Chen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tinju emas lawan maju perlahan, itu memblokir semua rute pelariannya. Jika dia berani menghindar, maka tinju yang mengandung kekuatan tak terbayangkan akan melaju hingga ekstrim dalam sekejap, menyebabkan pukulan fatal pada Xiao Chen. Benar-benar tidak ada cacat untuk ditembus. Gaya membunuh Tuhan. Xiao Chen melakukan gerakan ini tanpa ragu-ragu. Dia merasakan tekanan yang kuat dan harus melakukan yang terbaik untuk bertarung. Terlihat dari sini bahwa Wu Xingfeng adalah orang yang kuat, dan ia harus mendominasi segalanya dalam sebuah duel, memaksa lawannya untuk bertarung keras. Ribuan awan emas berkelap-kelip, dan pisau serta pedang sepanjang 3 inci itu seluruhnya terkondensasi oleh cahaya keemasan. Mereka memiliki makna kuno, seperti bilah sihir kuno yang baru saja digali. Ribuan di antaranya dikumpulkan menjadi satu lautan pedang emas melonjak ke depan dengan momentum yang besar. Semua orang mengubah warna mereka. Para elit di hutan belantara selatan telah mendengar bahwa Xiao Chen pernah menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan tangan penghancur Yin Yang. Yang legendaris di hutan belantara selatan, itu benar. Retak, klik, klik.
Semua puing di reruntuhan melayang, lalu meledak terus-menerus. Ribuan pedang menembus semua rintangan. Mata Wu Xingfeng bersinar terang, dan tangan kanannya yang bergerak perlahan terdorong keluar dalam sekejap, secepat kilat. Gelombang emas menjadi lebih ganas, luar biasa, dan berubah menjadi gelombang emas yang nyata, menghalangi seluruh ruang di depan, dan terus-menerus bertabrakan dengan ribuan pedang. Tabrakan besar, pedang emas versus gelombang emas. Tanah berguncang hebat, dan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu dengan cepat mundur. Langit telah berubah menjadi badai emas, seperti ledakan matahari keemasan. Tinju elemen emas dari tinju 5 elemen adalah kekuatan magis 5 elemen yang sebenarnya. Di luar lapangan, setiap orang adalah pribadi yang luar biasa, dan sulit bagi semua orang untuk tetap tenang. Ada banyak orang yang mengetahui kekuatan magis 5 elemen, tetapi hanya ada satu keluarga kuno yang menguasai rahasia tertinggi, yaitu keluarga Wu Xingfeng. Kekuatan magis berbentuk 5 ini konon mampu menghancurkan langit dan membelah bumi. Seolah-olah gempa besar telah terjadi, gelombang emas yang dahsyat mengamuk ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang berwujud. Setelah pukulan keras, Xiao Chen dan Wu Xingfeng bergerak secepat kilat dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, terlibat dalam pertukaran yang sengit. Lapisan hantu tertinggal, dan pada akhirnya hanya ada cahaya tanpa bayangan. Keduanya seperti dua sinar kehancuran, menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya, tidak meninggalkan apapun. Istana berubah menjadi debu dan pasir, air yang mengalir menguap, dan pepohonan serta bunga-bunga indah menghilang tanpa bekas. Ketika badai emas menghilang, keduanya berdiri diam di tengah lapangan, keduanya saling menatap sejenak, ekspresi Wu Xingfeng tetap tidak berubah, masih sama seperti sebelumnya. Namun, semangat Juang Xiao Chen tinggi, dia baru saja menghadapi bahaya besar. Pria di depannya begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa menahan serangan arogan dan kejam gaya, hidup dan mati tidak mungkin dilakukan. Menyegel gelombang emas itu, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Dia tidak takut pada lawan seperti itu, tapi darahnya membara. Lawan menginspirasi semangat juangnya, dan dia merasakan darah mendidih. Saat dia bertemu lawan yang kuat, dia menjadi lebih kuat. Ekspresi Wu Xingfeng tetap tidak berubah, dan dia perlahan melancarkan pukulan lagi. Gelombang udara abu-abu berdebu menyapu ke arah Xiao Chen seperti gunung. Tinju elemen tanah. Itu adalah kekuatan sihir elemen tanah yang nyata. Seru seseorang di luar tempat tersebut. Memblokir. Segel abadi Xiao Chen keluar sesuai tren, menggunakan kekuatan terkecil untuk mengaktifkan kekuatan bumi, memblokir tinju tanah yang berat. Namun, tinju tusing terlalu kuat, dan kabut abu-abu sepertinya menutupi seluruh dunia. Menyelimuti Xiao Chen tidak peduli bagaimana dia membimbing atau memblokirnya, sulit untuk menyelesaikannya. Boom, boom, boom. Tabrakan sengit dimulai, dan debu memenuhi langit, tapi itu sama sekali bukan debu dan pasir asli, itu diubah oleh cahaya tinju bumi. Xiao Chen mundur, tetapi Wu Xingfeng menindaklanjutinya dalam sekejap. Ketika dia memukul lagi, lampu hijau bersinar, dan Wu Xingfeng menyerang. Menggambar lintasan misterius dan tak terduga, Musingkuan sepertinya memancarkan vitalitas di bumi, seolah-olah meminjam kekuatan hidup dari langit dan bumi. Semuanya melonjak menuju Xiao Chen, agung dan tak terhentikan, dan kecemerlangan hijau menyilaukan. Wu Xingfeng juga terlihat sangat tinggi, dan Xiao Chen terjatuh lagi, seolah sulit untuk dilawan. Semua orang di luar pengadilan merasakan kekuatan Wu Xingfeng. Mata indah dari beberapa keindahan hutan belantara selatan bersinar terang, dan Sun Miao bahkan tersenyum. Bab 152 menembus 9 surga. Dunia ini penuh dengan vitalitas,
dan cahaya ilahi hijau menyilaukan, seolah-olah lautan hutan hijau mengambang di udara. Namun, pemandangan yang semarak ini hanya untuk penonton, dan tidak diragukan lagi ini merupakan cahaya kematian bagi Xiao Chen. Kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya berkumpul, memberi Xiao Chen rasa penindasan yang kuat. Itu meresap kemana-mana dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia ingin menelannya sepenuhnya dan menyatu ke dalam cahaya kehidupan. Membalikkan kekacauan, teriak Xiao Chen, dan gerakan kedua dari 4 sansu utama akhirnya digunakan melawan musuh untuk pertama kalinya. Tanda Tao itu seperti sinar cahaya ilahi dari langit yang menembus kehampaan, dan dalam cahaya hijau kehidupan tanpa akhir, nampaknya ada tangan besar tak kasat mata yang bergerak dengan keras. Kekuatan kehidupan menjadi kacau pada saat ini, dan akhirnya sebuah lubang besar terbuka. Xiao Chen pecah dari laut hijau, dan tangan pemberontakan raksasa yang tak terlihat juga muncul, berubah menjadi gumpalan cahaya abu-abu, bergerak ke dalam hijau ombak. Penurunan akhirnya berhenti, dan tanda Tao, Reverse Chaos, bertahan dari tinju musing. Xiao Chen sangat terkejut. Wu Xingfeng ini terlalu kuat. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia temui. Kekuatan gaib 5 elemen benar-benar layak menjadi ilmu ajaib tertua. Tinju 5 elemen di dunia manusia hanyalah keterampilan yang dangkal. Dibandingkan dengan dunia keabadian, ia jauh tertinggal. Di dunia ini, terdapat keajaiban dan metode luar biasa yang tak ada habisnya, dan semuanya merupakan keterampilan tingkat atas di dunia manusia. Tidak ada apa-apanya di mata dunia ini. Jika Anda tidak menguasai 4 sansu utama, sepertinya sulit untuk mendapatkan pijakan di dunia ini. Wu Xingfeng juga sangat terkejut. Dalam imajinasinya, hanya sedikit orang yang bisa mengambil alih tinju 5 elemennya. Orang di depannya memberinya terlalu banyak kejutan. Segel abadi, sansu pembunuh dewa, dan niluan sansu semuanya misterius, itu pasti tidak berada di bawah kekuatan magis 5 elemen. Jika budidaya pihak lain sedalam miliknya, kekuatan yang diberikannya akan lebih besar. Tinju kanan didorong keluar lagi, tidak tergesa-gesa atau lambat. Biru aqua tak berujung menyelimuti langit dan bumi, dan Wu Xingfeng sepertinya menyatu dengan cahaya biru. Tinju air, tampaknya benar-benar ada gelombang air di mana-mana di dunia, dan energi kepalan 5 elemen telah berubah menjadi zat nyata, seolah-olah gelombang laut Cina Timur telah ditarik masuk, megah di langit di atas istana pangeran, dan sangat menyelimuti Xiao Chen. Inilah kekuatan luar biasa dari 5 elemen. Ini bukan mantra atau keterampilan spiritual, tetapi lebih baik dari Su. Ini adalah Tao, sebuah Tao yang sepenuhnya dikembangkan dari seni bela diri, sebuah seni bela diri yang disublimasikan dari seni bela diri, suatu bentuk Dao besar yang tak terlihat mencerminkan. Kekuatan magis 5 elemen legendaris dapat menghancurkan langit dan membelah bumi, dan jalan Tao yang ditampilkan di depan semua orang tampaknya membuktikan bahwa legenda ini mungkin tidak bohong ekstrim, kekuatannya tidak terbayangkan. Seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari kencang, terdengar gemuruh guntur di langit. Itu adalah deru laut yang marah, jatuhnya badai laut, dan gelombang cahaya biru laut yang tak berujung melandai seperti jatuhnya Bima Sakti dari 9 surga. Xiao Chen berteriak, menekan iblis. Hari ini dia menghadapi musuh paling kuat dalam hidupnya, yang memaksanya untuk menggunakan hampir keempat sansu miliknya. Bentuk ketiga dari menekan iblis digunakan untuk pertama kalinya di depan musuh. Cahaya hitam tampak keluar dari kekacauan berkabut, tanpa suara, tetapi tekanan mengerikan itu mencengangkan, berdampak pada laut biru ya. Entah berujung, seperti naga tinta yang melonjak. Naga kembali ke laut, dan cara untuk menekan iblis terungkap dalam kekuatan magis air. Kata,
menekan, mengganggu semua esensi air, tetapi kekuatan ilahi yang tersebar dari 5 elemen masih melonjak dari segala arah dan melahapnya. Xiao Chen, Sansu penekan iblis hitam berubah menjadi ruang abu-abu, seperti tanah mati. Tampaknya tulang ada di mana-mana, aura kematian masih ada, dan semua kekuatan air memasuki ilusi. Tampaknya nyata atau ilusi, tidak ada yang bisa membedakannya. Kekuatannya melonjak dengan hebat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Chen merasakan sakit yang parah di tubuhnya, dan dadanya tidak nyaman. Dia terus terjatuh ke belakang. Ketika semua ilusi menghilang, Xiao Chen merasa seperti disambar petir. Tubuhnya telah mundur lebih dari 10 meter, meninggalkan lebih dari selusin jejak kaki di tanah. Setiap jejak kaki memiliki retakan besar sepertinya dia akan jatuh ke dalam debu kapan saja. Wu Xingfeng tidak bergerak di tempatnya, ekspresinya tidak berubah, dan dia membuat keputusan. Semua penonton terkejut. Pemimpin dari utara begitu kuat sehingga dia menekan Xiao Chen dari tingkat ke-8. Semua orang terkejut. Seperti angin dan kilat, pemuda kuat legendaris Wu Xingfeng berubah menjadi hantu, muncul di depan Xiao Chen, dan menyerang dengan tinju dewa yang kuat. Kali ini bukan tinju ilahi 5 elemen, karena dia telah melihat bahwa Xiao Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi tidak perlu menunjukkan tinju elemen api terakhir. Kamu sudah sangat kuat. Di antara teman-temanku, tidak banyak orang yang mengizinkanku menggunakan kekuatan sihir 4-5 elemen. Tekanannya seberat gunung. Wu Xingfeng seperti gunung suci yang tak terjangkau, pemimpin legendaris utara. Sungguh luar biasa. Boom! Xiao Chen terlempar dan menghancurkan batu di kejauhan. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia sedikit frustrasi dan sedikit berhati dingin. Kekuatan puncak surga ke-8 tidak mampu untuk melawan Wu Xingfeng. Tampaknya lawannya benar-benar lebih tinggi dari latihannya. Ini adalah unjuk kekuatan yang mutlak, dan kekalahan tersebut bukannya tidak adil. Wu Xingfeng sama sekali bukan orang yang sombong. Meskipun dia terus menekan lawannya, dia tidak berbelas kasihan dan tidak santai sama sekali. Setiap pukulan dilakukan dengan kekuatan maksimal, tidak pernah memberikan kesempatan kepada lawannya untuk berdiri. Bang! Xiao Chen mengangkat lengannya untuk memblokir, tetapi terlempar lagi. Tulang lengannya sepertinya patah, dan sebuah istana dihancurkan oleh tubuhnya. Para elit hutan belantara selatan yang menyaksikan pertempuran diam-diam terkejut. Tidak ada yang mengira Wu Xingfeng akan begitu kuat. Xiao Chen mundur jauh-jauh dan ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat segenggam palu raksasa itu mengenai dadanya, dan dia tidak tahu berapa banyak darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun Wu Xingfeng terlihat tenang dan bahkan memiliki senyuman cerah, serangannya sangat kejam dan tidak memberikan kesempatan pada lawannya. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Melihat kamu bisa menerima begitu banyak pukulan tanpa mati, maka aku akan menyelesaikan tinju 5 elemen dan melengkapi pengalamanmu tidak mati setelah menggunakan semua tinju 5 elemen. Juga tidak benar. Ejekan, bagi Wu Xingfeng, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu di negara utara. Dia adalah pemimpin muda yang legendaris. Bahkan jika rekan-rekannya dikalahkan olehnya, itu tidak memalukan. Dukung dia dengan 5 elemen tinju adalah modal dan kemuliaan. Kesombongan percaya diri semacam ini membuat para elit hutan belantara selatan yang hadir merasa berbeda. Zhu Geming, Li Feng dan yang lainnya sedikit kecewa. Laki-laki dilahirkan seperti ini, berdiri di puncak gunung dan memandang rendah dunia kehormatan itu. Keindahan hutan belantara selatan, seperti Yan Qingcheng, Hai Yun Sui, dan Kanasi, Mi, miliki mata yang berbinar-binar. Bahkan jika orang seperti itu berasal dari negeri utara,
yang merupakan ancaman bagi hutan belantara selatan, dia tetaplah menarik begitu kuat dan percaya diri. Premisnya adalah Andalah yang memiliki kekuatan seperti itu. Kaki Xiao Chen sepertinya telah melangkah ke neraka, dipenjara dengan kuat oleh kekuatan ilahi 5 elemen. Dia bahkan tidak bisa melebarkan sayap langit abadi dan terbang, jadi dia dengan pasif menyambut pukulan Wu Xingfeng berikutnya. Tinju api. Api membakar langit menjadi merah, dan lampu merah yang menyilaukan berkedip-kedip, seolah-olah akan membakar segala sesuatu di dunia, dan datang dengan derasnya, menutupi Xiao Chen. Jangan pernah memberi kesempatan pada lawanmu. Ini adalah prinsip konsisten Wu Xingfeng saat menghadapi musuh, dan dia harus melakukan yang terbaik dalam duel. Xiao Chen sangat marah. Bagi orang lain, menerima tinju 5 elemen adalah penegasan kekuatan dan kehormatan, tetapi baginya, itu memalukan. Dia tidak mau kalah, dia tidak bisa kalah. Mengapa kekuatan di puncak surga ke-8 gagal? Melanggar gaya. Dengan gerakan terakhir dari 4 sansu utama, tanda tahu sepertinya mengalir melalui jiwanya. Saat amarahnya berkembang dengan cahaya halus yang terang, sebuah kekuatan yang kuat meledak. Tipe pecah, menghancurkan semua zat yang berwujud. Nyala api yang luar biasa pecah menjadi seberkas cahaya yang melewati langit, bersinar seperti bintang jatuh. Langit sangat indah, dengan cahaya api dan tepian tajam di mana-mana. Energi yang tak tertandingi melonjak, dan tekanan luar biasa melanda seluruh istana pangeran. Tinju api sebenarnya diblokir. Ini mengejutkan semua orang. Xiao Chen sudah terluka parah dan dipukuli oleh Wu Xingfeng sampai dia muntah banyak darah. Ketika cahaya memudar, Wu Xingfeng berdiri diam di lapangan. Xiao Chen sudah berbaring telentang dan terbang dengan tangan patah, tetapi pada saat yang sama, cahaya ilahi yang terang keluar dari tubuhnya, seperti beruang yang mengamuk. Nyala api menyala, kemarahan dan penghinaan keluar dari tubuhnya seperti api yang berkobar, dan pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat keluar dari permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah semacam penjara telah dihancurkan. Xiao Chen sepertinya mendengar suara kehancuran di tubuhnya. Kekuatan puncak surga ke-8 menerobos belenggu, memungkinkan dia untuk menyelesaikan transformasi di dalam duel hidup dan mati. Dia mencoba yang terbaik untuk menerobos rintangan dan maju ke surga ke-9 tetapi gagal, tetapi pada saat ini dia berhasil. Pukulan terakhir Wu Xingfeng menjatuhkannya dan memuntahkan darah. Lengannya patah, tetapi sepertinya juga membuka harta karun tubuhnya. Sekalipun Anda ingin menutupnya, Anda tidak bisa menutupnya. Era Zhou Xiongtian telah tiba. Sendi-sendinya berbunyi, tulang-tulangnya bergetar hebat, tulang-tulang lengan yang patah disambung menjadi satu, tumbuh dan diperbaiki dalam cahaya yang menyilaukan, dan akhirnya utuh seperti semula, kulit sebening batu giok, berkilau dengan sinar cahaya. Xiao Chen sepertinya terlahir kembali dari abu. Tubuhnya yang terluka parah masih utuh dalam sekejap. Kekuatan yang sangat kuat mengalir di dalam tubuh, seperti sungai Yangtze yang mengalir, seperti sungai yang bergelombang, ingin meletus. Setiap inci kulit mengandung energi yang sangat menakutkan. Tubuh itu seperti besi ilahi yang telah ditempa ribuan kali, dan itu bagaikan sungai yang deras. Bagaikan lautan luas, mengandung esensi langit dan bumi yang tiada habisnya, bersinar cemerlang. Saat Xiao Chen tersingkir, Wu Xingfeng tahu bahwa situasinya tampaknya sangat buruk. Berdiri dengan tenang, dia bergegas seperti pandangan sekilas. Tidak memberi kesempatan pada lawannya adalah prinsipnya dalam menghadapi musuh. Namun, semuanya terjadi dalam sekejap, dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Meskipun tangan kanannya mengayunkan pukulan emas yang keras, ruangnya terkoyak. Namun,
Xiao Chen telah menyelesaikan transformasinya saat ini, dan sayap abadinya terbentang dan membubung ke langit. Haha, tawa itu memekakkan telinga, gelombang suara yang bergulung membelah langit, dan reruntuhan di bawahnya bergetar. Rambut Xiao Chen beterbangan dengan liar, matanya setajam pisau, dan tubuhnya yang tinggi berdiri di langit suci. Dengan rasa penindasan yang kuat, tanpa kata-kata yang tidak perlu, Xiao Chen membuka sayap langit abadinya dan menukik ke bawah. Dengan satu pukulan, dia melepaskan angin kencang, seolah-olah itu menimbulkan guntur dan api, dan cahaya ungu besar yang menyilaukan turun. Pukulan biasa, tapi juga pukulan tanpa pamrih, mengandung kekuatan yang sangat kuat. Surga ke-9 tidak dapat dicapai oleh generasi muda, tetapi Xiao Chen akhirnya berhasil menembus dunia ini. Dia kejam dan mencoba yang terbaik, tapi tidak menjadi ceroboh karena kekuatannya meningkat. Kedua tinju itu berpotongan, dan suara angin dan guntur meletus. Tubuh Wu Xingfeng bergetar hebat, dan tanah di bawah kakinya hancur, dan dia terus mundur. Setiap kali satu kaki jatuh, seolah-olah sebuah gunung besar berguncang. Setelah mengambil 5 langkah berturut-turut, dia berhenti. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen mendarat di tanah dan menghadap Wu Xingfeng. Tidak perlu mengatakan sesuatu yang liar, itu terlalu kekanak-kanakan, tekanan besar, dan momentum tak kasat mata sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Xiao Chen telah mengalami transformasi dari 9 surga, dan sekarang dia lebih unggul dalam hal kesulitan kekuatan. Aliran cahaya kecil terus berkedip di permukaan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya masih perlahan menjalani transformasi terakhirnya. Semua orang di luar lapangan terkejut. Situasi berbalik begitu cepat, yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Mereka secara pribadi menyaksikan proses para master dari surga ke-8 menerobos ke surga ke-9. Berjuang dalam hidup dan mati, bertransformasi dalam hidup dan mati, ini adalah hal-hal yang hanya berani dilakukan oleh orang kuat dan orang gila yang benar-benar tidak takut mati yang dialami Xiao Chen hari ini. Tuan 9 surga, apa maksudnya ini? Bahkan dengan keberatan paling konservatif, dia masih bisa masuk dalam peringkat 3 anak muda teratas di Southern Wilderness. Dengan bayangan sisa di tempatnya, Xiao Chen muncul di depan Wu Xingfeng, mengayunkan tangan kanannya dengan keras dan meninju ke depan. Wu Xingfeng tidak panik sama sekali, tetapi matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan semangat juang yang menakjubkan meledak, dan dia mengangkat tinjunya untuk memblokir. Melihat momentumnya, para penonton merasa ngeri. Pemimpin Northland benar-benar penguasa surga ke-9. Bab 153 Pahlawan Jatuh. Xiao Chen menerobos ke alam fana tingkat 9, yang mengejutkan semua orang. Dia berubah dalam situasi putus asa dan maju ke alam baru dalam hidup dan mati. Keberanian dan ketekunan tidak bisa melewatinya. Setelah dipromosikan ke level yang sama, Xiao Chen tidak lagi takut pada Wu Xingfeng, tembakannya secepat guntur, sosoknya secepat kilat, dia maju selangkah demi selangkah, membuka dan menutup, dan tidak lagi tertahan. Seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, tinju Xiao Chen dengan cepat melesat ke depan dan mengenai dada Wu Xingfeng dengan awan emas bermekaran. Ruang tampak terdistorsi, dan gambar yang ditampilkan agak buram. Angin kencang langsung menghancurkan puing-puing tanah. Langit-langit yang rusak mengeluarkan suara retak. Wu Xingfeng mengangkat tinjunya untuk bertemu satu sama lain, dan kedua tinju itu berpotongan, mengeluarkan suara logam, dan cahaya cemerlang bersinar. Keduanya tampak ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, seperti dua dewa yang bertarung dalam pertempuran sengit. Berpisah dengan cepat, Wu Xingfeng merasa lengannya mati rasa. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Xiao Chen dan gerak kaki 5 elemen yang indah. Dia sepertinya bisa berteleportasi,
menghilang ke udara dengan setiap langkah yang dia ambil, dan dia mampu melakukannya singkirkan kekuatannya dalam beberapa detik. Keahliannya dekat dengan Tao, dan gerakannya misterius dan tidak dapat diprediksi. Wu Xingfeng membuat sedikit penyesuaian, menginjak langkah 5 elemen, dan tubuhnya seperti awan yang mengalir. Dia tidak mau menyerang bersikap pasif. Dia selalu memiliki kekuatan yang tak tertandingi sejak dia lahir. Dia selalu mengambil inisiatif dalam pertempuran dan tidak ingin menunjukkan kelemahan kepada orang lain. Tinju Beng 5 elemen sangat ganas, ia melompat dan menghantam dada Xiao Chen dengan keras. Udara tanah abu-abu menyebar, dan kekuatan tinju elemen tanah ingin menembus dada Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia menekuk kaki kanannya, mengangkatnya dengan keras, dan lututnya membentur perut Xiao Chen. Warnanya abu-abu seperti debu, tapi ini sama sekali bukan pasir dan debu yang beterbangan. Ini adalah cahaya mengerikan yang muncul dari kekuatan bumi yang menakutkan, secepat guntur, dengan tangan dan kaki menyerang pada saat yang sama, menghalangi Xiao Chen dari segala arah. Xiao Chen berbalik sedikit ke samping, menghadap tinju Wu Xingfeng dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pinggangnya dan kekuatan yang terkumpul tiba-tiba meledak. Dia menariknya ke belakang dengan keras seperti tali busur yang diregangkan, sambil memegang tinju Tu Xingfeng di antara lengannya, kaki kanan memukul ke arah yang berlawanan. Ada, dentang, seolah-olah dua potong besi ilahi bertabrakan. Lutut kanan Xiao Chen bertabrakan dengan kuat dengan lutut kiri Wu Xingfeng. Awan abu-abu pedesaan dan emas pecah pada saat yang sama, seperti sepotong besar ambilight menyebar. Gerakan di antara keduanya secepat kilat, dan mereka mundur sedikit. Xiao Chen melompat, lebih dari 2 meter di atas tanah, dan ketika dia mendarat sedikit, dia memutar pinggangnya dan mengayunkan kakinya dengan keras, dan mengayunkan kaki kirinya langsung menuju Wu Xing seperti cambuk baja. Pelipis kanan Feng begitu kejam hingga membuat hati orang bergetar. Jika harta karun yang sebenarnya diambil, tubuh dari daging dan darah, bahkan tubuh Vajra Buddha, akan meledak di tempat. Wu Xingfeng menundukkan kepalanya sedikit, dan kemudian sambil menghindari pukulan itu, dia membalikkan badan di udara, dengan kepala dan kakinya, dan menendang dada dan perut Xiao Chen di udara sebelum dia bisa menggerakkan tubuhnya. Serangannya sungguh mengejutkan. Xiao Chen tidak takut. Jika dia membuka sayap langit abadinya, dia bisa dengan mudah terbang ke langit. Namun, menghindar bukanlah gayanya. Dia bergerak setengah meter ke samping di udara, menolak untuk mundur lebih jauh lagi, dan kemudian menempatkan miliknya kaki menyatu, seperti penusuk yang tidak bisa dihancurkan, ditusukkan langsung ke dada dan perut Wu Xingfeng. Wu Xingfeng terpaksa terbang mundur di udara. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari keduanya bertarung hingga berpisah, semuanya terjadi dalam sekejap, meninggalkan bayangan besar di udara. Kemudian, Xiao Chen berjalan di udara dan mengambil lebih dari 10 langkah di langit untuk mengejarnya. Dia memiringkan tubuhnya dan menyapu tubuh bagian atas Wu Xingfeng, mencoba memotong tubuhnya. Kemarahan Wu Xingfeng melonjak, dia selalu memaksa lawannya, tetapi hari ini tampaknya situasinya telah berubah. Tiba-tiba dia berbalik dan melompat tinggi. Tidak ingin mundur, dia menendang ke belakang dengan keras dan bertabrakan langsung dengan sapuan Xiao Chen. Bang! Cahaya cemerlang muncul di langit, dan keduanya terpisah. Bunuh dewa! Xiao Chen terlalu cepat. Saat dia mendarat, dia bergegas lagi dan langsung meluncurkan 4 gaya membunuh dewa di sansunya lebih lemah dari lawannya. Saat membuka aliansi besar, dia hanya ingin mengalahkan lawannya dengan pendirian yang kuat dan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Tinju Jinsing, teriak Wu Xingfeng, rambut hitamnya berdiri seperti air terjun ke belakang,
cahaya tajam di matanya sekuat pedang tajam, dan dia meninju tangan kanannya dengan cahaya kemasan. Suara pertempuran sengit itu seperti gempa bumi, menyebabkan bumi retak. Wu Xingfeng terkejut dan mundur 5 langkah. Tapi Xiao Chen tidak mundur melainkan maju, dan mengikutinya ke depan. "Ni Luan!" teriak Xiao Chen, dan sekali lagi menantang Wu Xingfeng. Tinju Wuxing. Mata Wu Xingfeng seperti kilat, dan tinjunya meledak dengan cahaya hijau terang. Ketika kedua tinju itu bertemu, dia merasakan lengannya mati rasa, tubuhnya sedikit gemetar, dan kekuatan yang melonjak sepertinya menyerang tubuhnya. Wu Xingfeng mundur lagi karena terkejut. Xiao Chen berada di atas angin dan berteriak, menekan iblis itu. Tinjunya begitu kuat hingga mengenai wajah Wu Xingfeng. Sepertinya ada guntur yang menderu-deru di langit, dan kedua pria itu bertarung keras. Badai energi yang cemerlang menyapu ke segala arah, Wu Xingfeng mundur, dan Xiao Chen menindaklanjutinya lagi. 4 sansu utama dan segel abadi diledakkan terus-menerus. Xiao Chen jelas ingin membalas serangan keras sebelumnya dan membalas orang lain dengan caranya sendiri. Pukulan sekeras pukulan, energi terus meledak, dan cahaya indah menyelimuti mereka berdua, seperti gelombang badai laut. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Kedua pria kuat itu memberi mereka terlalu banyak kejutan, terutama fakta bahwa Xiao Chen mampu membalikkan kekalahan dan terus menekan Wu Xingfeng, pemimpin utara. Suara keras terus terdengar, Xiao Chen secepat kilat, dan setiap pukulan lebih kuat dari pukulan terakhir. Pada pukulan ke-18, Wu Xingfeng akhirnya tidak tahan lagi, dan bekas darah tumpah dari sudut pukulannya, mulut. "Ah, bagaimana ini mungkin?" Para elit hutan belantara selatan dan orang-orang Sun Miao berseru kaget. Dia maju selangkah demi selangkah, dengan gerakan yang ganas. Rambut Xiao Chen terbang dengan liar, dan dia membuka dan menutup, memberi Wu Xingfeng tidak ada kesempatan untuk menghindar. Semua serangan sengit itu terhubung bersama, jadi Wu Xingfeng hanya bisa melakukan perlawanan, tapi bisa tidak menghindarinya. Kecuali dia mempertaruhkan nyawanya dan menerima pukulan maut yang mengerikan. Setelah pukulan ke-36 ditembakkan, Wu Xingfeng meraung marah dan akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tubuhnya terjatuh dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. "Hei!" Xiao Chen melanjutkan dengan gerakan yang sangat tajam. Itu masih merupakan serangan langsung yang sengit tanpa keterampilan sama sekali. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimut. Wu Xingfeng tidak bisa mengelak atau menghindar. Dia menembakkan 9 pukulan berturut-turut lagi, dan Wu Xingfeng terus-menerus memuntahkan darah. Xiao Chen merasa sangat mabuk. Dia memukuli pemimpin Northland yang bermartabat sampai dia memuntahkan darah. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka menunjukkan pesona yang berbeda. Kekuatan Xiao Chen tertanam dalam di benak mereka. Bang! Pukulan lain dilempar, langsung menjatuhkan Wu Xingfeng. Serangkaian darah jatuh di udara, dan tubuh Wu Xingfeng menabrak beberapa ola. Xiao Chen naik ke langit, lalu menukik ke bawah dan menyerang dengan kekuatan, meninju Wu Xingfeng ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang terlihat di permukaan. Kemudian dengan 7 pukulan berturut-turut, tanah retak, Wu Xingfeng terdorong ke tanah, dan bunga darah panjang mengalir ke atas. Semua orang tercengang. Apakah pemimpin Northland dikalahkan seperti ini? Akhir dari sebuah legenda, akhir dari seorang pemuda kuat yang legendaris. Tidak ada keraguan bahwa reputasi Wu Xingfeng terlalu besar. Semua orang di tempat kejadian tampaknya tidak percaya bahwa pemimpin Northland yang tak terkalahkan itu benar-benar diledakkan ke tanah seperti ini, dan dipukuli sampai dia muntah darah. "Kamu memaksaku." Suara dingin datang dari tanah yang retak. Seperti binatang buas yang terluka,
Wu Xingfeng meraung liar, tanah retak, dan dia bergegas keluar dari permukaan dengan darah di sekujur tubuhnya. Saya tidak bisa menggabungkan 5 elemen menjadi satu, tetapi hampir tidak mungkin untuk menggabungkan 2 elemen menjadi satu. Anda harus membayar harganya. Wu Xingfeng telah kehilangan tampilan tenangnya tangan kirinya dan tinju api di tangan kanannya. Air dan api berada dalam satu tubuh, meledak dengan hebat. Ada semburan angin dan guntur antara langit dan bumi, dan ribuan gelombang. Cahaya biru air dan nyala api menyelimuti langit, semuanya bergerak menuju Xiao Chen. Membuka sayap langit abadi, Xiao Chen membubung ke langit, dengan cibiran menggantung dari sudut mulutnya, berkata, dikatakan bahwa kamu dapat menggabungkan 2 elemen menjadi satu, tetapi bagaimana jika kamu benar-benar dapat menggabungkan 5 elemen menjadi satu? Membuka sayap langit abadi, Xiao Chen pergi ke hulu melawan arus, bergegas menuju mata badai, dan dengan keras meledakkan gaya penekan iblis dan gaya meledak ke arah Wu Xingfeng, yang memiliki asal-usul yang sama dengan air dan api. Semua orang terkejut. Xiao Chen ini begitu kuat sehingga dia secara langsung mengalahkan kekuatan gabungan legendaris dari 5 elemen. Meskipun hanya 2 elemen yang digabungkan menjadi satu, kekuatannya tetap mencengangkan. Menggabungkan 2 elemen menjadi satu, Wu Xingfeng tidak mulus, tetapi dia mampu terus mengeluarkan potensinya. Legenda mengatakan bahwa salah satu musuh kuatnya dikalahkan oleh teknik ini, dan tidak ada yang melihatnya menggunakannya lagi sejak saat itu. Air, api, hidup dan mati. Teriakan Wu Xingfeng datang dari mata badai. Tinju air dan tinju api bertabrakan. Xiao Chen dan Wu Xingfeng terguncang terus-menerus, dan tubuh mereka terus bergetar. Tapi itu saja, begitu suara Xiao Chen turun, ekspresinya segera berubah lagi, karena dia menemukan bahwa apa yang baru saja dia selesaikan hanyalah kekuatan tingkat pertama, dan sekarang kekuatan tingkat lain akan datang. Pada saat yang sama, kaki Wu Xingfeng di tengah badai dikelilingi oleh air dan api, berubah menjadi cahaya biru dan merah, menopang tubuhnya dan melayang. Energi tingkat kedua melonjak ke depan. Mata Xiao Chen tajam dan dia memukul dengan keras, menghancurkan gelombang kedua. Namun, Wu Xingfeng benar-benar terbang di bawah pusaran 2 elemen air dan api. Dia didorong ke langit oleh ki kedua dari 5 elemen. Xiao Chen berteriak, dan dia menyerang secara bersamaan dengan gaya pembunuh dewa dan gaya penekan iblis. Tangannya terus bergetar, dan 2 kekuatan berbeda terjerat. Dalam kekuatan spiral dan mengenai gelombang energi ketiga lawan. Suara pecah terdengar, dan gelombang energi pun pecah. Namun, jelas bahwa kekuatan tingkat ketiga bukanlah akhir, sepertinya baru saja dimulai. Tubuh Wu Xingfeng penuh dengan kecemerlangan warna-warni, seperti kebangkitan dewa pertarungan 5 elemen disilangkan lagi, dan kekuatan tingkat keempat meledak. Jelas sekali, satu lapisan kekuatan lebih kuat dari yang lain. Namun, Wu Xingfeng juga membayar mahal untuk ini. Dia batuk darah, yang menunjukkan bahwa kondisinya sangat buruk. Kekuatan air dan api ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sepenuhnya saat ini dan mati. Ketika situasi muncul, dia tidak akan pernah menggunakannya dengan gegabah. Saat kamu melukai musuh, kamu juga melukai dirimu sendiri. Ekspresi Xiao Chen akhirnya menjadi serius. Dia tidak tahu berapa banyak gelombang energi yang ada, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk melawan musuh. Semua orang di darat terkejut. Wu Xingfeng benar-benar bisa terbang di udara. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika bukan karena variabel kuat Xiao Chen di hutan belantara selatan, memaksa Wu Xingfeng mati-matian menggunakan keterampilan terkuatnya. Tidak ada yang tahu dia memiliki kekuatan magis. Kekuatan tingkat keempat akhirnya meledak. Xiao Chen berada dalam gelombang energi.
Tangan kirinya membalikkan kekacauan dan tangan kanannya menekan iblis itu. Dalam konfrontasi yang sengit, pertempuran di bumi berubah menjadi pertempuran di langit. Kedua sosok di langit terbang semakin tinggi, terus-menerus bertarung di udara. Gelombang 5 tingkat, gelombang 6 tingkat, badai energi 7 tingkat, 8 tingkat. Wu Xingfeng memuntahkan darah, dan Xiao Chen terus batuk darah. Wu Xingfeng ini terlalu gila gelombang energi, tapi dia belum melakukannya. Sampai gelombang besar ke-9 melanda, Xiao Chen merasa seperti dia pingsan. Jika dia tidak dipromosikan ke tingkat ke-9, dia akan hancur untuk waktu yang lama. Dia begitu kuat di antara rekan-rekannya sehingga dia hampir tak terkalahkan. Brutal, Xiao Chen berlumuran darah, dan tekanan yang tak tertandingi menyebabkan bekas darah mengalir dari kulitnya. Dia telah berubah menjadi pria berdarah dan akhirnya menahan gelombang energi ke-9. 9 adalah angka pamungkas, tetapi ketenangan yang dibayangkan belum datang, gelombang energi tingkat 10 telah melanda. Xiao Chen juga hampir gila, dia tidak bisa mundur. Akhirnya bertahan dari gelombang ke-10. Dia batuk darah dan Xiao Chen terluka parah. Tentu saja, Wu Xingfeng harus membayar lebih mahal. Dia muntah darah dari awal sampai akhir dan secara paksa melakukan metode terlarang menggabungkan air dan api, menyebabkan tubuhnya menderita trauma parah. Gelombang besar ke-11 sedang terjadi. Xiao Chen sangat kelelahan dan merasakan bahaya yang kuat. Ini benar-benar membuat orang merasa hancur. Wu Xingfeng ini menghabiskan hidupnya bersamanya, yang merupakan strategi kalah-kalah. Namun, dia harus mengagumi bahwa serangan yang begitu besar dan kuat, dengan setiap gelombang yang semakin tinggi, sebenarnya berkembang hingga tingkat ke-11. Jalannya tidak terlihat, dan tanda jalan itu mengalir melalui hati Xiao Chen seperti tetesan. Gerakan kekerasan perlahan-lahan menjadi stabil, dan tangannya menggambar lintasan yang indah, pada saat paling berbahaya ini, membuat tubuh dan pikirannya menjadi halus keadaan. Adegan tersebut menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda dari aslinya, tidak lagi beringas, tubuhnya seperti awan yang mengalir, seperti angin yang bertiup, mengalir keluar dari debu. Namun, pada saat serangan terakhir, energi yang bergetar dari tangannya masih sangat dahsyat. Runtuh. Gelombang energi tingkat ke-11 akhirnya runtuh. Pada saat yang sama, Wu Xingfeng akhirnya hampir pingsan, dengan luka mengerikan muncul di tubuhnya. Segalanya tenang. Dia berdiri tinggi di langit, menghadap Xiao Chen, dan mendesah pelan. Legenda mengatakan bahwa ada banyak orang aneh di hutan belantara selatan. Meskipun ini adalah tanah barbar, para pembudidaya tidak lebih lemah dari mereka yang ada di alam liar. Hutan belantara utara. Semua orang di tanah ada di sana. Menatap ke langit, karena kedua pemuda kuat itu berada tinggi di langit dan sangat jauh dari tanah, mereka tidak dapat mendengar kata-kata mereka. Namun, samar-samar saya merasa pertempuran ini sepertinya telah berakhir. Ketika kami memasuki hutan belantara selatan, seorang pemuda kuat dari hutan belantara selatan menghentikan kami di jalan dan bertengkar dengan saya. Kami berakhir seri dan kami berdua terluka parah. Xiao Chen sangat terkejut dan bertanya, siapa orang itu? Seorang pemuda kuat dari 9 surga benar-benar mencegat Pangeran Li dan rombongannya dan menghadapi Wu Xingfeng. Saya tidak tahu siapa itu. Wu Xingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya belum pernah dikalahkan sejak debut saya. Saya tidak ingin memasuki hutan belantara selatan dan mendapat satu hasil imbang dan satu kekalahan hanya dalam satu pertandingan, 10 hari. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia melihatnya dengan saksama. Melihat Xiao Chen, dia berkata,
jika saya tidak terluka parah dan menekan kekuatan saya pada awalnya, tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatan saya, kekalahan hari ini tidak akan pernah terjadi. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa dia hampir tidak bisa melawan Wu Xingfeng ketika dia berada di alam surga ke-8, tetapi lawannya terluka parah. Jika Wu Xingfeng tidak secara langsung menunjukkan kekuatan luar biasa dari surga ke-9 untuk menekan cederanya, saya khawatir dia tidak akan mampu melawan sama sekali. Dia tidak diizinkan memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke alam 9 surga. Jika saya berada di puncak, bahkan jika Anda dipromosikan ke surga ke-9, saya tidak akan dikalahkan. Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya ke arah Wu Xingfeng, aku tidak akan kalah. Pada saat ini, Wu Xingfeng akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, dia jatuh ke langit. Sebelum Xiao Chen bisa bergerak, lampu hijau muncul dari tanah, dan seorang lelaki tua memeluk Wu Xingfeng dan terbang menjauh. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu tahu bahwa pertempuran telah berakhir dan Xiao Chen menang. Semua orang terkejut. Wu Xingfeng, pria legendaris yang tak terkalahkan, dikalahkan oleh Xiao Chen, seorang pemuda dari hutan belantara selatan. Zhu Geming, Li Feng, Yan Qingcheng, Hai Yun Sui, Kanashi dan lainnya memiliki ekspresi yang sangat rumit. Terutama keindahan hutan belantara selatan. Setiap gadis memiliki pahlawan di hatinya. Wu Xingfeng menjadi terkenal di hutan belantara utara dan selatan ketika dia masih muda. Dia adalah tuan muda paling legendaris dan tak tertandingi meninggalkan jejak, tapi hari ini pahlawan di hati mereka jatuh di hadapan mereka.